Halo guys, ketemu lagi channel Hobi Kita 86. Kali ini vlog 86 akan coba menjebak ikan cupang liar. Jadi infonya di sini dari saudara saya banyak terdapat cupang liar. Jadi kita coba ya menjebaknya, mudah-mudahan dapat. Ini saya tangkap untuk saya kultur kembali guys. Ini posisinya di mana? Pulau Mas. Di Pulau Mas. Pulau Mas nih, di perumahan Pulau Mas ada ini spot yang jarang orang tahu gitu ya. Oke, kita saksikan aja apakah bisa kita dapatkan nih dengan jebakan yang saya buat. Apakah kita bisa mendapat ikan sepat ataupun ikan cupang liar? Nanti kita akan lihat teman-teman. Saksikan terus teman-teman ya. Oke guys, kita coba angkat nih, sudah ada 15 menit. Oke, angkat bro. Dapat apa enggak ikannya? Kita lihat saja. Oke, kita mulai angkat. Terus belum dapat di belum. Hah? Nggak ada. Ya, Yang pertama gagal, nanti kita akan coba lagi. kurang ini kali dalam. Oke guys, ini tangkapan cupang liarnya nih guys. Tuh, lumayan dapat 10 biji. Kira-kira berapa jam ya, Di? Ada 2 jam ya? Ya sekitar 2 jam lah. Ini pakai yang tadi alatnya itu. Seperti ini dapatnya. Ini semakin sore juga semakin banyak nih yang pada mancing di sini. Umumnya ikan sepat ya. Mujair. Oh, pada mancing guys. Tuh. Oke, kita pulang dulu guys. Nanti kita lihat di soliter akan seperti apa. Ikannya kita lihat ya. Ini mungkinan akan kita ternak nih. Karena ini termasuk jenis yang sudah mulai agak langka ikan ini. Nah, inilah teman-teman. Setelah saya taruh akuarium, bentuknya seperti ini. Jadi memang mirip-mirip cupang ya. Walaupun sebenarnya ini tuh bukannya cupang teman-teman. Jadi ini tuh masih keluarga ikan gurami atau gurame. Jadi ini bukan cupang, cuman memang kalau dilihat sepintas bentuknya seperti cupang. Ini berbeda dengan wild betta. Wild betta itu memang itu cupang liar. Nah, kenapa ini bisa dibilang cupang sawah? Ya mungkin karena bentuknya seperti cupang dan biasanya banyak berada di sawah. Kalau ukuran yang agak kecil gitu, masih 3 sentian 4 sentian, itu memang seperti cupang gitu, dengan seperti cupang stres ya, ada garisnya. Malah ini kalau saya lihat seperti ikan zebra teman-teman. Oke, kita akan mengenal sedikit ya teman-teman ya, apa sih cupang sawah itu. Nama latinnya itu adalah Trichopsis vittata. Nah, ikan ini berasal dari Asia Tenggara. Hidupnya di air tenang, seperti kita tahu ya, hidupnya tuh di sawah gitu kan, di rawa-rawa, dan biasanya juga di air yang dangkal teman-teman. Suhu untuk ikan ini yang terbaik adalah 22 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk spesies ini berbeda dengan beta ya. Kalau cupang itu dikenal dengan hewan yang memiliki wilayah teritorial gitu, jadi dia akan menguasai suatu wilayah. Sedangkan jenis ini dia lebih damai teman-teman, jadi dia hidupnya itu bisa berkelompok gitu, kecuali pada saat ikan ini sedang ingin melakukan berkembang biak gitu, jadi ikan ini akan lebih agresif. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk mencoba untuk memijahkannya. Nah, ukuran tubuh dewasa rata-rata sekitar 5 cm. Meskipun beberapa ada juga yang tubuhnya bisa mencapai 6 atau 7 cm. Nah, bagian kepalanya ini seperti ini teman-teman, tuh ada bintiknya seperti itu ya untuk yang kecil, tapi yang besar juga kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang gitu. Nah, di sini juga saya akan mencoba membedakan jenis kelamin antara jantan dan betina.
Untuk membedakannya, jadi sama seperti cupang, warnanya itu untuk yang jantan dia lebih gelap ya teman-teman ya. Dia lebih gelap, sedangkan betinanya itu warnanya lebih pucat. Lalu juga kita bisa membedakannya di bagian perut. Ini kalau ini menurut saya nih, ini belum ada di itu di apa di artikel. Dari perut juga sama seperti ikan cupang. Untuk pejantannya itu dia perutnya agak membulat gitu teman-teman ya. Nah sedangkan yang betinanya itu agak lonjong ke belakang. Nah jadi seperti ini. Lantas ini juga menurut pendapat saya, jadi betina itu ekornya lebih membulat teman-teman. Nah dia lebih membulat, sedangkan pejantannya itu akan meruncing di bagian ujungnya. Tapi ini saya juga belum tahu banget ya teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman ada yang lebih mengetahui tentang ciri-ciri pejantan dan betina, teman-teman bisa memberikan komentar gitu. Jadi untuk sementara ini seperti itu, dan ini juga saya dapatkan dari sebuah artikel. Kecuali dari bentuk perut dan bentuk sirip belakang ekor, nah itu pendapat pribadi saya saja. Umurnya cukup lama juga teman-teman ya. Jadi umurnya ini bisa sampai 2 tahun. Bahkan jika benar-benar sehat dan cocok gitu dengan akuariumnya, ini bisa mencapai 5 tahun. Jadi cukup panjang juga umurnya kawan-kawan ya. Terus makannya apa nih? Nah, ikan ini termasuk ikan omnivora teman-teman. Jadi memakan segala. Dia memakan zooplankton, kutir, cacing gitu kan. Bahkan kadang-kadang juga suka memakan tanaman air seperti ganggang gitu. Mereka juga suka memakannya karena ini adalah masih keluarga dari gurame atau gurami. Lantas seperti apa sih saat ikan ini melakukan pemijahan? Jadi seperti halnya seperti cupang dan ikan sepat, ikan ini juga akan membuat buih busa teman-teman ya. Jadi dia akan membuat buih busa, pejantannya ini akan membuat buih busa dan gelembung udara. Setelah gelembung udara ini rapi, jadi maka dia akan menyampaikan ke betinanya gitu, supaya betinanya tertarik ke dalam sarang. Terus sistem penakarannya atau pembudidayaannya, jadi saya lihat beberapa video nih dari teman-teman YouTuber lain, itu ada yang secara sepasang, ada juga yang secara massal, dan dua-duanya itu berhasil. Tetapi dari artikel yang saya baca ini disarankan untuk melakukan peminjahan secara sepasang, jadi cukup laki dan jantan saja gitu. Karena apa? Jadi ada step-stepnya teman-teman. Pertama tentu kita jodohkan dulu ya teman-teman ya. Kita jodohkan dan usahakan air ini jangan terlalu dalam teman-teman. Mungkin sekitar 15 cm paling tinggi ya teman-teman ya. 15 cm paling tinggi. Nah, lalu kita masukkan jantan dan betinanya. Lalu kita bisa kasih pohon air dan mungkin bisa dimodifikasi ya dengan plastik gitu. Kita belum coba, nanti akan saya mencobanya. Nah, nanti ikan itu akan melakukan perkawinan. Nah, lalu sang jantan itu biasa ya akan mengambil telur-telurnya itu dari dasar untuk ditaruh ke bagian sarang busa. Nah telurnya ini bisa mencapai 200 untuk indukan yang besar, 200 ekor telurnya. Wow, lumayan juga ya. Nah setelah bertelur, segera betinanya ini diangkat, sama seperti cupang ya. Kemudian setelah 3 hari kemudian barulah pejantannya diangkat. Ini dimaksudkan kenapa? Supaya untuk memperkecil terjadinya kanibalisme dari indukan memakan dari larva. Nah untuk larvanya ini juga diberi makan dengan infusoria gitu. Setelah beberapa hari, mungkin adalah seminggu atau 2 minggu mungkin ya, bisa diberikan baru kutu air dan sejenisnya. Oke teman-teman, itulah perkenalan kita dengan yang namanya cupang sawah. Semoga ini bisa menambah wawasan pribadi saya dan untuk teman-teman juga. Untuk
yang lebih berpengalaman tentunya saya sangat mengharapkan ada komentar-komentar gitu tambahan, mungkin ada penjelasan saya yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Seperti biasa, salam sukses selalu, hobi kita 86.